Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudor menjalani sidang perdana kasus pemotongan dana insentif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Sidoarjo di Pengadilan Tipikor Surabaya Senin siang. Dari total uang pemotongan dana insentif senilai 8,5 miliar rupiah, Ahmad Mudor didakwa menerima 1,4 miliar rupiah. Sidang kasus pemotongan dana insentif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Kabupaten Sidoarjo digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Senin siang. Sidang perdana kali ini untuk terdakwa mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudor. Agenda sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Niputu Sri Indayani ini mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum dari KPK. Pasal yang dikenakan terhadap mantan orang nomor 1 di Sidoarjo ini sama seperti terdakwa mantan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono, yakni dikenakan pasal berlapis tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Kami juga sebagai penasihat hukum dalam membela klien kami akan berpaku pada fakta-fakta yang ada di persidangan. Langsung di pembuktian juga ya. Saksi yang disaksikan apa sama dengan saksi yang kalau kami sudah menerima berita acara pemeriksaan, memang ada perbedaan, bukan perbedaan, ada tambahan saksi-saksi selain yang saya pikir ya, saya nggak tahu ya kemarin seperti apa, cuman memang dari urutannya itu saya memprediksi bahwa ada tambahan saksi-saksi perkara yang diajukan oleh jaksa terhadap Pak Ahmad Mudor. Jumlah uang pemotongan dana insentif pegawai BPPD Sidoarjo sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari uang tersebut terdakwa Ahmad Mudor didakwa menerima 1,4 miliar rupiah. Sementara terdakwa mantan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono dalam sidang sebelumnya didakwa menerima 7,1 miliar rupiah. Janul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Air bersih masih melanda Pacitan. Debit sumber sehingga butuh waktu hingga agar air bisa ditimbun. Warga Dusun Bodak, Kabupaten Pacitan, setiap hari harus menunggu di sebuah sumber air setempat yang masih tersisa. Hal ini karena debit air sumber ini terus menyusut, sehingga butuh waktu hingga 1 jam untuk menampung air agar bisa ditimba. Namun warga harus bergiliran untuk menimba air. Selanjutnya air ditampung di bak penampungan yang terbuat dari gorong-gorong. Warga Dusun Kepuh kesulitan air bersih ini sejak bulan Juli lalu. Andalannya sumber ini. Ya. Ini sistemnya gimana Pak? Harus ngantri dulu atau gimana? Ngantri. Gantian gitu. Kalau kondisi sumbernya gimana? Ya, sumbernya kecil gitu. Ya lancar terus tapi kan kecil. Ya ini antriannya kalau nggak maksudnya kalau belum ada teman ya diambil gitu. Nah. Kalau yang antri di sini banyak. Kalau malam banyak. Kalau sistemnya gimana sih Pak? Cara antrinya gimana? Ya, yang datang duluan. Yang datang duluan ngisi ini. Ya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pacitan hingga 23 September 2024 ada 17 desa dan 38 sekolah yang sudah mengajukan bantuan air bersih. Kalau total datanya belum ada kan? saya belum bisa menyampaikan karena saya lagi data itu dinamis. Hampir tiap hari pasti ada. Kalau puncak musim kemarau diprediksi? Ini sudah. Diperkirakan nanti kalau kita mengacu pada perakiraan BMKG itu nanti kan di Oktober di dasarian kedua atau di 20 hari di bulan Oktober itu nanti masuk dasarian ketiga itu insya Allah sudah memasuki musim hujan kalau kita mengacu dari perakiraan BMKG. Kini BPBD Pacitan terus berupaya menyalurkan bantuan agar krisis air bersih
bisa diatasi. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan. Saudara, diguyur hujan 2 hari berturut-turut, puluhan hektar tanaman tembakau milik petani di Ngawi rusak. Tanaman berusia 2,5 bulan tersebut kini kondisinya layu, bahkan sebagian mati. Akibatnya petani terancam rugi jutaan rupiah. Tanaman tembakau milik petani di Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi ini sekilas tampak segar. Namun jika dilihat dari dekat, semua daunnya layu. Bahkan tanaman tembakau yang sudah berusia 2,5 bulan atau siap panen ini, sebagian ada yang mati. Menurut petani tanaman tembakau, mereka rusak akibat diguyur hujan deras selama 2 hari berturut-turut. Akibatnya petani terancam gagal panen. Di desa ini ada sekitar 50 hektar tanaman tembakau yang mati. Dan diperkirakan mereka rugi hingga 15 juta rupiah untuk setiap 1/4 hektarnya. Awalnya itu kena hujan 2 hari berturut-turut. Terus jadinya? Jadinya layu lalu mati. Gagal panen. Ini kan sudah waktunya panen. Berapa Pak luasan ini Pak sekitaran? Luasan 25 ro kira-kira. Berapa batang? 10.000 batang. 10.000 batang. Ya pulangnya sangat kecil sekali karena apa? Karena petani itu banyak sekali utangnya itu. Kalau utangnya itu di BRI di mana-mana itu ya ini yang mau dihasilkan dari tembakau ini Pak. Kalau tembakau tidak panen terus gimana ini? Solusinya yuk gimana itu dari pemerintah ya supaya membantu para petani. Mereka kini hanya bisa pasrah dan berusaha menerima kondisi alam yang terjadi. Padahal saat ini harga tembakau kering cukup mahal, yakni berkisar Rp45.000 per kilogram. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Ratusan off-roader dari berbagai daerah ramaikan Sidogiri Expedition Off-Road yang diselenggarakan oleh santri pondok pesantren. Saudara, tetaplah bersama kami.